Mita, halo halo. Selamat pagi. Loh, kok Kak Cika belum buka kamera? Oke, selamat pagi. Udah sarapan? Iya. Kita sekarang lanjut ya, yang linear regression ya. Kak Cika mau jelasin. Jadi ada satu algoritma, dia itu metodenya beda gitu. Nah, tapi dia bisa dipakai untuk, ntar dulu ya, recognize. Jadi Kak Cika tuh coba cari contoh yang sederhana gitu ya. Karena kan kalau kemarin kita pakai yang Lungs itu datanya gede-gede. Nah, Kak Cika coba pakai yang sederhana nih. Ini tuh contoh paling yang sederhana lah nih. Kak Cika coba copy ya, ntar. Ini kirim ke Bita kalau kita mau. Perlu nanti Kak Cika share juga. Tunggu bentar. Ini tuh berarti alamatnya kan ini. Ini. Cari Bita dulu. Bita dulu. Alah ini. Oke. Nah, kita buka dulu ya. Kita ini dulu. Kita copyin drive dulu. Kita ambil yang dulu. Nah, si open. Siapa namanya logistic regression ini itu dia pakai statistik gitu. Jadi kayak yang Kak Cika jelasin minggu lalu. Jadi dia sebenarnya regresi bukan kayak ngupdate bobot kayak neural net atau misalnya kayak ngukur jarak gitu, enggak. Jadi dia emang approach-nya beda gitu. Nah, ini kita coba ya. Ini tuh dia kenapa Kak Cika pakai ini karena kita pakai dataset yang udah ada, dan si dataset ini itu nggak gede banget lah gitu ya. Ini kenapa ada di sini? Ntar kecilin dulu. Ini kita giniin. Ini dataset. Kok gini sih dataset? Oke, itu ya. Nah, seperti biasa kan kita pakai sklearn datasetnya. Udah, pokoknya kita pakai datanya MNIST ya. Ini upload dulu. Nah, di sini kita emang bilang kita mau pakai datasetnya sklearn. Jadi si datasetnya kita nggak ngambil dari Kaggle, tapi dia udah download fetching dari si sklearn ini. Dia udah siapin gitu datasetnya. Jadi kita tinggal load aja nih. Nah, kenapa Kak Cika pilih ini tuh dimensinya cuma 28 kali 28 bit. Yang kemarin kan kita 200 kali 200. Ya, kalau ya bener nggak? Kan kalau tulisan kan sederhana, maksudnya gini kan. Kalau paru-paru kan 28 kali 28 nggak bisa lah. Maksudnya kurang presisi sih sebenarnya. Tapi, alhamdulillah. Maaf. Oke. Jadi ini lagi fetching. Ini lihat deh di bawah ini dia lagi download. Nah, udah fetching. Jadi kita punya 70.000 data, tapi cuma 28 ke 28 gitu. Jadi ukuran kalau kita jadiin vektor tuh cuma 784. Kalau misalnya 200 kali 200 kan 40.000 tuh. Gede, jadi komputasinya juga gede. Makanya ketika kita shift down dulu karena kebayangkan kalau kita harus ngerun segitu lama gitu ya, takutnya malah nggak produktif. Jadi kita coba pakai ini dulu asal tahu kerjanya gitu ya. Nanti kalau misalnya mau nekat, tapi rada susah sih. Misalnya bisa aja misalnya barbar gitu ya. Gambar yang si paru-paru itu dari 200 kali 200 tuh kita convert ke 28 ke 28 gitu. Jadi nanti dia kasar banget. Nah, terus dimasukin. Nah, itu juga kayaknya sih ambiar sih, tapi ya udahlah. Tapi kira-kira gitu ya, Bit ya. Ada data-data yang emang harus resolusi gede, ada yang nggak harus gitu. Nah, yang sayang itu kalau harusnya bisa sederhana, kita pakai yang overkill gitu. Jadi itu buang waktu. Udah ya, ini karena kita udah dapat data 70.000 gambar. 28 kali 28, panjangnya 784 gitu kan ya. Nah, kita sekarang pisahin X sama Y-nya. Jadi si data itu adalah si datanya. Ini kalau kita mau print data shape,
gimana cara ngeprintnya ya? Kita punya data sama label gitu. Jadi target lah ya. Target tuh label. Jadi kita punya data kayak misalnya gini, ini 2 labelnya apa? 2 gitu kan ya. 3 labelnya apa gitu. Jadi kita tuh kayak ngasih tahu ke dia, kalau pixelnya kayak gini, labelnya 2, kalau pixelnya kayak gini, labelnya 3 gitu. Nah, itu ini namanya supervised learning karena kita udah kasih target ke dia. Pokoknya udah gua kasih label, lu cocokin labelnya yang mana yang pantas gitu kayak kita disuruh masukin baju gitu ke lemari, ini buat kemeja, ini buat t-shirt gitu ya. Itu kan supervised learning namanya. Nah, sekarang kita lihat si screen itu kita jadiin satu dimension, dijadiin vektor. Nah, jadi kan sebenarnya kita jadi satu ya, kita tumpuk gitu. Kita buat deret kayak kereta api panjang. Ya udah, kenapa? Karena processing-nya emang kayak gitu. Nah, sekarang mau kita plot. Nah, plotnya itu pakai matplotlib kan, kayak biasa. Akhirnya kita bilang, gue mau gambar 161. Oh, ngamuk deh. Sum digit, tapi di reshape jadi 28 ke 28. Ntar dulu dia marah. Key error 161. Ngapain? Sum digit X. Kita dapat X ya apa sih? Ini X ya? Oke. Kalau gini mau nggak? Coba tenang. Kita lihat dulu ya. Kita giniin dulu. Sekarang kita gini. Nah, ini bit data kita. Si X tuh kayak gini. Jadi dia 70. Oh, oke. 70 kali 78. Nah, kita tuh cuman mau ngambil X yang tertentu aja gitu. Oh, sum digitnya nggak ada ya? Oh, I see. Oke, ngerti. Nah, berarti kan ini dia salah ini. Berarti kita ngomongnya salah, Bit. Jangan sum digit dong. Sum digitnya siapa? Berarti ini harusnya kita gini aja. Misalnya X161 ya. Ini kita print aja. Kita mau, lah kok nggak bisa ya? Coba X0. Loh, kok nggak mau sih? X keberapa ya? Ngomongnya gimana ya? X0 gini. Oh, not callable. Kenapa ya? Mnis data, XY, mnis data, mnis target. Pakai kurung ya? Kenapa ya? X0 nggak mau. Taruh. How to refer, taruh. How to refer handling mnis apa ya? Bit data by index. Nah, ini kita ngintip aja lah udah. Dia gimana sih nge-refernya? Manggil datanya itu gimana? Fetch the data, open, fetching data, open file, extrain, train. Oh, dia kayak, oh ini beda ya Bet ya, dia pakai neural net, terserah. Tapi Kak Cika tuh mau lihat cara dia manggil satu huruf gitu, karena dia kan atau 2 dimensi ya, baris kolom ya. One data from and writing and how do you call them? Kok itu harusnya bisa, Kak Cika udah pernah nyoba. Tunggu. Tapi apakah manggil, mana tadi? Pelan-pelan dong, Pak. Ini ya. Data mnis, load data, train x shape, subplot, x test shape, in range, default subplot, plot 330, plot raw data, cmap. Ini jadinya gini. Dia beda bit cara manggilnya. Dia define subplot, plotnya 330, in range, oh dia datanya 28 kali 28, tapi ini 60.000. Oke, kita ngambil 9 data pertama. Kita subplot 330 tambah
Oh, dia ngeprintnya per pixel. Oke, oke, oke. Ya udah, ntar dulu deh. Kalau misalnya ini sih cuman ngeprint ya, Bit. Oke lah, nanti kita cari cara ya. Tapi harusnya bisa gitu aja. Ini tuh tinggal di reshape aja. Ntar Mhm. kalau gini tuh gimana sih? Ntar per baris kan berarti. Nah kan, jadi misalnya 0, data pertama tuh pixel 0-nya, pixel satunya 0. Nah, Oh, dia pixelnya tuh sampai 784 gitu loh, Bit. Nah, oh, pixel sekian-sekiannya tuh akan beda-beda. Jadi, nah yang Kak Cika bingung tuh kenapa gak bisa ngambil baris pertama gitu. How kita udah, baris pertama tuh assignment-nya gimana? nah baris pertama tuh saya gimana coba. Ini udah jadi data frame belum sih, Bit? Ini data frame nggak sih? Ya, Ini nggak bentar. bilang data escalon loh, data set. Oke. Gimana ya? How to refer row from escalar and Python digit data set. Itu tuh format data tuh problem lagi, Bit. Gitu. Saya ada aja gitu. Entah harus di format lah, harus di. Nah, oh gini. Ini gini deh, Bit. Coba kita tes ya. Kita coba. Kita coba di sini. Ntar. Dia tadi bermasalah di mana? Oke, jadi ya kita tambahin di bawahnya aja. Kita tambah code. Tapi ini. Kan itu udah ya. Digit, load digit udah. Digit open. Oh, oke, oke. Dia di sini kalian digit presentasi. Kita ini aja lah ya, kita cobain yang ini deh kalau gitu cara manggilnya. Terus kita tambahin lagi. Ini yang ngeprintnya. Ya, ini kan hasilnya. Ini kita hapus. Nah, kan kita manggilnya sekarang gini, Bit, load digits ya. Digit sama dengan load digits. Oke, bisa. Nah, sekarang ini kita plot. Caranya beda, tapi kita plotnya pakai grayscale katanya. Terus kita pakai PLT match show. Udah gitu digits image ke 0 gitu. Terus di show. Bisa nggak? Nah, bisa, Bit, tapi gini. Bisa, tapi gini, ntar dulu. Load digits, data shape. Oh, ini 64 tapi. Oh, Kak Cika tahu. Liatin. Liatin. Ini datasetnya aja udah beda, Bit. Liatin. Ini, yang ini tuh, dia pakai Amnis 784 kan. Dia dapatnya ini kan. Yang ini tuh 28 kali 28. Kalau yang ini 8 kali 8. Ya kan? Enggak. Iya, Bit. Ini lebih jelek lagi. Tapi, gimana ya? Kita pakai dataset yang mana? Lama. Ini soalnya import. Itu import dataset. Ini import dataset, import ini kan. Kalau dia manggilnya tuh digit, load digits. Oke. Kalau di sini fetch open. Print, mnis data shape, target data shape. Terus mnis data, mnis target. X-nya. Berarti kan X-nya udah dapat. Nah, sekarang X-nya emang bisa kalau kayak gitu. Ini beda dataset, AI. Coba ya kalau Kak Cika di sini pakai itu gimana? Kan kita, itu kan PyPractice udah kan dapat PLT. Nah, sekarang kita ini ngambilnya X. Ini X image gini, bisa nggak ya? Kalau kita menemukan yang ini, berarti Kak Cika harus ganti lagi dong. Ini lagi, load yang lain. Oke, load dataset yang ini. Ini lebih lama karena lebih gede. Kalau yang tadi 8 kali 8 lebih kecerit. Udah gila ya. Codingnya gitu, datanya gitu, datasetnya gitu. Udah.
Ada 2 macam datasetnya. Oke. Aduh, taruh. Kenapa emak gue telepon? Coba. Udah? Oh, udah. Sekarang udah dapet kan? Ini dataset udah kita print. Oke, 784 separate data. Oke, matplotlib oke. Sekarang begini. Udah mau gitu. Data frame object has no attribute image. Kalau gini mau nggak? Tetap nggak bisa. Nah, berarti kita pilih yang mana nih datanya? Kacau ya. Dia tuh aneh banget lagi ini. Kan dia tadi awalnya gini kan, sum digit sama dengan x 0 kan tadi. Itu kan. Oke, di sini ya, kasih ke ngintip ya. Dia kan di sini gini ya. Sum digit sama dengan x keberapa kan? Terus, oh. Oke. Oke, kalau gitu X reshape gitulah atau terserah gue. Ah, bisa. Bisa. Titik dong. Mau Bet atau pakai yang itu aja ya. Ya udah ya. Kalau gitu ganti data lah ya. Udah, Kak pakai yang ini. Tapi ya udah, ini lebih simpel. Tapi datanya 64 karena 8 kali 8 ya elah. Coba ya Kak lihat image 1 kayak gimana. Tapi dia lebih gampang, Bet. Tuh, ini data 1. Ini itu 0, ini data 2. Tapi edan ya. Maksudnya angka berapa coba? Data ke 100 coba. Lah ya, agak gila ya. Ya udah deh. Saya kasih ke bingung tipe datanya ini apa gitu loh, Bet ya. Udahlah ini ya. Kita pakai yang ini kan. Udah gitu kita plotnya berarti beda ya. Ini kalau gitu kasih ke pindahin ke atas aja. Dia plottingnya berarti di yang bagian error aja dia. Dia di bagian yang error aja. Kita berarti pakai yang ini ya. Kita tulisin dulu ya. Di sini teks paket noob section. Kok noob section ya? Yang gede itu apa yang gede? Oke. Oke, sekarang splitting jadi kalau gini mau nggak ya X ngarang nggak dia? Bisa. Tapi Kak Cika belum itu gitu, tapi bisa. Coba kita jalanin. Nah kan mulai kacau kan? Ah iya soalnya beda ininya. Oke, ya udah kalau gitu. Kita tadi lihat yang mana sih? Ya udah kita pakai yang itu aja. Tapi ini gini ya. Ini load digits ya. Tunggu sabar. Ini aja berarti. Astagfirullah data. Nah ini nih. Nah ini. Ini kan udah. Visualization udah. Latent input udah. Machine learning kita pakainya SVM tapi.
Oke, kalau gitu Kak Cika jelasin ini dulu. Tapi SCM itu beda lagi. Tar dulu, tar dulu. Kak Cika pengen pakai logistic regression, jadi banyak yang mesti dijahit ini, pusing. Tunggu. Um, kita lihat dulu ya, kita pilih dulu. Nih, oh nih pakai yang kecil-kecil nih selalu. Tapi dia pakai neural network yang ini, Mak. Oke, neural network udah tahu, kita udah bisa. Yang ini sekarang ya, SVM. Tapi kenapa sih yang tadi nggak bisa sih? Penasaran, penasaran dulu. Ini gimana ya? Ini udah deh, dataset ini ya udah deh, nggak ganti deh, nggak ganti. Oke. Yang Cika heran tuh kenapa ini aja deh yang nggak jalan nih. Ini nggak bisa. I want to make this work. Baru. I will show some digit itu berarti 360. Berarti kan pakai yang ini. Scalar dataset. How to print. Ini deh. Dia pakai OpenML sih. Formatnya beda sih. How row of dataset Boston itu apa sih? Haha. Lah, terus gimana caranya gue manggil? False delay parser data NP array. NP array. Target kategoris detail. Oke. To patch atau from orang pada pusing nggak sih? Oh ya, ini pakai keras. Dia reshape. Oh, dia pakai TensorFlow. Oh, jadi macam-macam bit. Ada yang bentuknya tensor lagi. Ah, itu tensor formatnya beda lagi. Ah, itu dia yang ketika pusing. Tunggu ya. Ini tuh supposed to be easy loh. Ini kan ambil ini warning. Terus MNIST 784. How to tunggu. Oh, oke. Karena ketika saya mikir, bantuin mikir. Oke, jadi data shape kan udah dapet data shape, target shape. Sekarang kita mau separate X sama Y. X sama Y-nya udah dapet, tinggal di plot. Oke, plot tuh harusnya kita bisa ngambil ini. Tapi dia nggak mau. Oh, gini aja. Ya nggak mau. Sum digit itu sebenarnya X0. We need to reshape. Dia bentuknya kan X ya, data sama data kan. Oke, kalau gitu
Earnings, namanya apa tadi? Fetch earnings 784. Oh, oke. Coba lihat. Ada dia. Nah, ini nih. Ini errornya sama. Nah, how do I fix it? I log 0. Hah? Cobain gini. Oke, kayaknya bisa. Ada titik terang. Oke, 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 oke. Coba ya, nih gue tambahin ini. Dia bilang, baca fetch OpenML version 1, target shape. Oke, kalau gitu ini taruhnya jangan di sini. Ini taruhnya di nah. Ini beda fetch OpenML ini version 1 ya Bit ya. Terus MNIST data target shape. Oke, ini kita coba. Kita ngerombak data, kita lihat ya. Sayangnya nggak bisa diwarnain. Kita mau warnain box-box yang jalan sama yang nggak jalan gitu. Nah, yang ini tuh bedanya dia fetchingnya pakai versi 0, terus dia sama nih. X sama Y, data sama target kan. Sama loh salahnya. Nggak bisa. Sama digit X0 tetap salah ya. Ini tetap salah ya. Kenapa ya? Ini versi yang berapa sih? Tahun berapa sih, Di? Coba kita cek. 2021 loh padahal. Atau XILOG 0. Ini close saja. Karena pusing. XILOG 0. Bisa nggak ya kira-kira ya? Tapi, bisa loh. Wow. Wow, tapi ngeprint. Hah, berarti kalau gitu bisa dong, Dit. Kan sama digitnya udah ada nih. Sekarang sama kaciknya ini dimatiin kan. Sekarang sum digit reshape.
Oke, ntar tambahin dulu. Kalau sum digit bisa nggak? Nah, dapat nih, Bit. Sum digit itu dapat, tinggal ngeplot. Oke, ngeplotnya gimana? Sum digit, ini jangan-jangan sum digit reshape. Tapi dia nggak mau nge-reshape. Cari. Oke, kita cari. Itulah caranya. Oke, ini 2D reshape ini nggak bisa. You need to use jadi gimana ngomongnya? Gini. Jadi gitu bisa. Bisa, Bit. Nggak error. Kita plot. Berhasil, berhasil, berhasil. Oke, jadi gitu. Tadi gimana caranya? Gak tahu lah. Pokoknya udah perjalanan panjang akhirnya bisa ya. Ini kacau sih, Bit. Aduh. Kak Cika gak tahu gimana ya, apa yang ini dihapus aja ya. Kita pakai yang ini aja berarti ya. Yang ini dihapusin aja ya. Pokoknya ya lebih nggak bingung ya. Ini dihapus, ini kan nggak dipakai karena dia beda. Kita fetchingnya ini hapus, pakai yang ini kan. Sum digit dapet, matplotlib dapet, kita plot, akhirnya bisa, akhirnya pakai reshape ya. Oke, nggak pakai reshape tapi harus values reshape. Oke, nah berarti kan kita sebenarnya bisa milih ya. Tapi ini tuh yang mana ya? Maksudnya reshape sum digit image yang mana? Oh, kalau kita mau yang posisi data ke 1, berarti gini kan? Nah, jika ngambil data ke 1, sum digit. Oh, astagfirullah. Ini bikin lama. Kak Cika harus pecahin, Bit. Ini tuh dipisah. Ini dulu dipisah. Soalnya itu fetchingnya lah bolak-balik jadi lama. Ini ditaruh di sini deh. Gitu kan. Ini dihapus. Oke. Terus udah gitu ini dipisah. Jadi gak bolak-balik, Aih. Astagfirullah. Jadi gak rame. Lama lagi. Nah, gini harusnya. Oke, biarin dia fetching. Udah dapat. Terus kita pisahin. Oke, terus kita ambil sum digitnya yang digit 1 sekarang. Kalau jika print, digitnya beda lagi harusnya ya. Tapi udahlah itu. Matplotlib. Ini kayaknya harusnya taruh di atas aja nggak sih? Barengan sama si itu. Ini Kak Cika pindahin aja deh di atas deh. Atau nih taruh paling atas deh. Jadi nggak bolak-balik air. Nah, itu kan. Matplotlib udah ada kan. Sekarang berarti Kak Cika tinggal reshape dulu. Terus diplot sekarang. Nah, ini kan no, deh. Oke ya, good enough ya, good enough ya. Oke ya, datanya berarti kita udah bisa pindah-pindah data. Coba lihat satu lagi, misalnya Kak Cika mau ganti. Taruh, ini apa? Oke, reshape udah bisa. Ini udah ada, Kak Cika mau ganti ilog-nya misalnya data ke 100 gitu ya. Oke. Oke, data ke 100. Ada nggak data ke 100? Ada. Name-nya 10. Terus kita lihat reshape. Terus kita
print. Nah, data ke 100 kayak gini nih. Ini apa sih? 5, 2. Oke. Oke, bisa ya. Ini Kak Cika nggak ngerti nih yang ini. Oh, ini labelnya. Oh, gini, Bit. Oke, sekarang gini. Ini kan tadi kan Kak Cika pakai data ke 100. Kan setiap X itu kan ada labelnya. Berarti kita harus cek kalau label buat si data ke 100 tuh harusnya apa? 5, Bit. Ini 5 kata dia. Berarti tadi data ke 1 itu kita ganti ya. Di mana? Data ke 1 itu kan data ke 1 itu kita reshape dulu, kita plot. Data ke 1 kan 0. Nanti kita cek di sini, data 1 itu apa labelnya 0 gitu ya. Jadi kita udah lihat ya, ada angkanya, ada labelnya, ada angkanya, ada labelnya. Nah, kalau misalnya kita pakai data si paru-paru itu juga sama. Jadi labelnya tuh kayaknya misalnya normal 0, pneumonia 1, COVID 2 gitu. Jadi, tapi ini gambarnya tuh gambar COVID gitu. Nah, ini kita bisa lah kali ya, Bit ya. Lah kita pikirinnya pelan-pelan aja dulu. Tapi kan ini kita 64x64 kan, gambarnya lebih bagus kan. Sip. Dah, sekarang kita berubah trennya. Terus kita acak trennya. Nah, ini ngamuk lagi kan. Apa nih? Will be shuffling. Terus kenapa dia marah? X-trend sama X-trend sama udah Y-trend shuffle index. Y-trend shuffle index. Terus marah lagi apa? Udah gila sini. Nah, ini dia katanya gini. Try iLog. Wow, pakai iLog selalu. Wait. Nice. Pakai bit ya udah kita pakai iLog. Selalu pakai iLog, dia nggak mau kalau nggak iLog. Berarti apa? Berarti yang mana? Oh, oke. Coba nyontek dulu. Jadi gimana? Jadi gimana, Bit? Ayo kita rubah ini. Pusing. Extrend ya test shuffling ya. Tunggu, Kak Cika pikir dulu. Kan kita extrend sama xtest itu data slice, iLog track index, data slide, iLog text index. Atau nggak usah di shuffle ya? Bentar, boleh ke Kalau toilet pakai sebentar shuffle, nggak ya? kenapa Bit? Boleh ke toilet sebentar nggak? Oh, boleh ke toilet. Kak Cika sambil mikirin ini. Oke, sip, makasih. Iya, sip. Kak Cika ngambil minum. Rem. Data slice. iLog text index. Atau shuffle index aja ini. Shuffle index. Shuffle. Ini. Tapi data slice-nya berarti bukan data slice dong. Berarti extrend ya trend, extrend ya trend, extrend ya trend. Extrend
X berarti. X. Berarti X. Oke. Iya, string. Extend Y. X test itu pakainya X besar atau X kecil sih? Siapa sih? Waktu gimana sih makanya tadi? Hah, bisa Bit. Nah, Kak Cika minum dulu kalau gitu. Woi. Hmm. 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 Bit, Ya. udah bisa. Ternyata Kak Cika tinggal menambahkan iLog. Ini nggak usah ada, berarti ini udah bisa ya. Ini udah tidak error. Yuhu, dah. Sekarang kita mau nampilin si data sama labelnya. Kan kalau tadi misal tuh, kan gini. Tadi kan kita udah lihat, oke data 0, data 1 isinya 0, labelnya 0, dan seterusnya lah, pokoknya udah ngecek. Sekarang kita split kan, dari data ini, kita mau pisahin. Nah, ntar dulu, first 60 image itu train, 100-nya adalah test. Tapi problemnya kan kita datanya ada berapa sih, Bit? Oh ya benar ya, 70 ya. Oke, udah benar. Dah, ini udah bisa. Sekarang kita bagi, jadi kita mau bagi di random berapa yang jadi mana yang jadi train, yang mana yang jadi tes. Nah, sekarang mau kita print nih, Kak Cika cobain ya. Nah, kan ini reshape ini kayaknya tadi reshape-nya gimana sih? Kalau nggak salah kayak values ya. Coba ya. Values gitu ya. Malah nggak bisa Bit. IM show tadi gimana? Tunggu. Kita coba cari ya. IM show. Plot an image. Kan ini harus ini dulu ya. Ini kita coba culik dulu. Ini kan kita harus reshape. Ribet kali lah. Oke, ini Kak Cika taruh sini. Sama ngeprint ini. Perjuangan kita ini. Ini ya. Oke.
VLT. Nah, kita tuh mau ngeprint figur size-nya 20x4. Jadi maksudnya ada 20, ada 4 gambar. Pokoknya ada ukuran gambarnya gitu ya. Kita kasih indeks Y-trend ini, enumerate ini, tapi kita show some digit image. Ntar ya, Kak mikir dulu. Salahnya kan dia ambilnya image ya, image sama label. Berarti ini kan, nah, ini Kak Cika coba ganti ya, Bit. Nah, title-nya itu Kak Cika perlu. Oke. Ini title-nya Kak Cika perlu, Kak Cika taruh di sini ya, si title. Title perlu. Oke. Tapi IM show-nya ini yang Kak Cika pusing. Nah, ini tuh nggak bisa. Dia tuh values, dia tadinya begini. Oke. Reshape. Nah, Kak Cika mau berarti some digit image ini. Oke. Kasih namanya apa dong, Dit? Image gitu ya. Image itu nah, sekarang ini tuh reshape image. Reshape image. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Ini yang nggak jalan nih. Apa nggak boleh gitu? Mbak, yang ini tuh showing yang tag yang lama kita culik lagi. Ntar Kak Cika benerin. Kan ini tuh harusnya ngelampilin ini ya. Hah? Ah, ini kan. Kak Cika coba copy dulu. Lalu kita copy paste. Iya. Coba kenapa ya? Nah, ya udah kita cari. Reshape. Gak mau gitu. Coba. Nah, ini. Nah. Data reshape. Yang mana ya? Minus 1, 1, 28, 28. Minus 1, minus 1. Coba ya. Image 28 kali 28. Kok dia bisa sih?
Oh, you cannot reshape into shape. Lah, tapi kan tadi juga bentuknya gitu. Maksudnya tadi juga dari sini kan satu vektor kan, terus kita reshape kan, dari satu tribuan di array kita rubah jadi ini kan. Lah, kenapa di sini dia nggak mau ya? Sabar ya. Kenapa dia jadi string sih? Oh. Hmm. Atau ini ya, Apa yang berarti jadi string? Apa yang jadi string? ini kenapa jadi string? Maksudnya kenapa dia ngomongnya string ya? Maksudnya dia bilang nih, string object has values, atau ini pakai Iya, I love string aja. object. Ya kan aneh kan? Makanya jadi I love. Gitu Hmm. juga. Nih, dia bilang nggak bisa ini. Image label, enumerate, zip, extreme 5 sampai 10. Ini sama 10. Jadi cuma beberapa data aja, dia mau ngeplot aja sih. Tapi dia subplot dulu. Tapi reshape-nya nggak mau. Oke ya, coba ya. No, ini sama dengan tadi apa? Lupa. Engaged. Hmm. Ini salah. Values reshape. Hmm. Apa dia jadi string sih? Hmm. 8. Kayak gini aja udah masih milik Kitty nih. Hmm. Hmm. Object has no attribute values, coba. Kenapa jadi string sih? Bentar. Aku ambil dari sini. Stringnya tuh yang mana? Gak ngerti Ya. makanya. Dia marah tuh di sini tiba-tiba loh. Hmm. Dia kan di atas sudah benar ya. Maksudnya nah, Bisa dijalanin satu-satu dulu nggak sih? pintar. Oke, ini sampai sini udah oke ya. Satu-satu dulu ya. Oke, ini matiin dulu berarti. Pintar juga kita. Ini ya dong. Ini aman ya. Ini oke ya. Nah, sekarang dia tuh kan sok-sokan mau dipakai beberapa data gitu loh, Bit. Dia mau bilang katanya untuk indeks tertentu, dia mau tampilin image sama label berdasarkan urutan ini. Iya. Ya kan? Nah, coba misalnya ini sama ini aja dulu ya. Ini ya. Bener kita sih. Tuh, plottingnya bener, Bit. Dia mau ngeplot ada 5 gambar. Jadi itu plot ya pokoknya gambar kelima apa gambar 10 deh kayaknya ini. Ya kan? Tapi yang Kak Cika kesel adalah kan kalau dia plotting di sini tuh kan dia tinggal ngeplot kan. Tapi Kak Cika bilang sum digit image itu kan yang ini kan. Sum digit image itu Kak Cika ngambil saya keberapa, X keberapa. Kan ini gini dulu kan, ada gini dulu kan. Oke lah, coba ya. Kita coba ya. Ada begini dulu. Kita ketik nama ini dulu. Kita reshape, lalu terus kan tinggal di show kan. Aksesnya nggak usah ada, nggak apa-apa. Nah, apa bedanya gitu sama ini?
Loncat sih. Hmm, Coba Bit kita lihat. nggak tahu. Mana? Mas, itu yang di highlight Oh, ini ya. kayaknya. Nah, berarti kan kita tuh sebenarnya pakai referensinya image kan? Heeh. Nah, si image ini kasih keganti bisa jadi new ya. New image itu adalah image yang di reshape. Hmm. Tinggal di show kan harusnya new image gitu ya. Nggak tahu deh berhasil atau enggak. Coba kayak kata Bita benar sih, sebaris-baris dulu. Ini. Kan error ini nih yang nggak mau Bit. Saya juga nggak ngerti kenapa salah ya. Kenapa kita nggak bisa nge-reshape gitu? Apa jadi berubah ya? Atau kita gini aja. Nggak error sih. Tapi image aja gitu. Tapi image-nya nggak keluar. Nah, yang Kak Cika bingung tuh kan dia ngambil berdasarkan indeks kan untuk extract. Nah, apakah setelah diginiin tuh dia jadi berubah ya? Coba ya di sini kita tes ya. Ini kalau udah dioprek tuh langsung jadi beda. Extract kan. Extract tuh kayak gimana? Tuh kayak gini, bit sama aja kan? Kalau saya Kak Cika cek getrain, gitu. Kalau misalnya apa namanya? Saya Kak Cika bilang mau data yang keberapa. Tapi ini gini ya, ini kan yang di train bit makanya acak kan angkanya. Saya Kak Cika bilang, gue mau lihat yang misalnya 18387 boleh dong harusnya. 387, sorry. 18387 data kesekian. Ada kan ini? Train data ke log data ke 18387. Ada tuh 7. Jadi si ini X-nya ini tuh ininya 7. Sekarang mau di print. Berarti kan Kak Cika bisa ngambil ya. Berarti kan Kak Cika bilang image-nya tinggal dicocokin kan sesuai itu kan. Maksudnya posisi itu sama posisi itu mana gitu. Oh, ini tuh baris ke-5 sampai baris 10 berarti tinggal diplot. Oke. Berarti boleh nggak kalau gitu sekarang ini tuh ini ya, Kak Cika coba ya ini. Oh, di sini deh berarti. Di sini tambahin kode. Boleh nggak kalau gue itu melakukan reshape? Tapi image-nya tuh yang ini coba ya. Image itu adalah ini. Kan udah ada tuh datanya. Nah, ngamuk tetep gitu, gak mau. Oh, reshape. Oh, ini. Nah, ini bisa. Oke, sekarang Kak Cika plot ya. Emang harus satu-satu bit, harus sabar. Coba. Sekarang pakai ini.
Ini baru mau nge-display doang. Tapi ya gitu. Nah, Kak Cika mau sekarang tampilin new image. Plot. Tuh, 7. Yeay. Iya sih, bisa. Nah, sekarang kita bantuin ini gimana caranya biar bisa ke sini. Kan sebenarnya dia cuma bilang I lock posisi ini kan ya. Berarti kalau Kak Cika mau ngeprint, gimana sih, Pit? Jadi image-nya kan, coba ya, misalnya Kak Cika dapat si extract itu kan. Image itu misalnya berarti ini kan, misalnya I lock. Apa salahnya si indeks ini deh yang kayaknya ngaco deh. Wah. For-nya itu ya kayaknya ya, apa enggak ya? Tapi kayaknya udah bener deh. Itu advance banget kayaknya. Tapi Kak Cika kan tinggal bilang I lock apa indeks ya, masukin extreme image sama dengan Hmm. kita tidak tertinggal kayaknya Hmm. ada tukang kebun. Nah, ini kita bisa nggak ya? Kan marah pasti. Oh, I lock index image. I lock. Tapi kalau ini bisa. Ini kan indeks. Indeksnya ini. Dia marahnya apa? String. Kenapa jadi string sih? Oh, ya udah deh kalau gitu Kak Cika bikin looping sendiri kalau gitu. Oke. Ya gimana caranya? Ya udahlah, pokoknya dia kan ngeprint ya. Berarti kalau saya Kak Cika mau beberapa, itu kan caranya adalah misalnya posisi pertama. Berarti for index. Ini selalu ngaco nih. Berarti kan kalau gitu, ntar pikir dulu. Aslinya dia kan yang ini kan. Nah, dia tuh selalu karena di indeks gini pas enumerate itu dia jadi gitu. Taruh lu Bit, kemana? Oke. Oke. Ntar Kak Cika mikir dulu. Kalau misalnya, kayak gini. Kalau misalnya ini di copy, ini di print aja, gitu. Oke, sorry. Show reshape image. Oh, gini aja lah, manual aja lah Bit. Tapi tetap gak bisa. Waduh. Masalahnya sama.
sama. Tapi String. heeh. Tapi nggak apa-apa deh. Ini kan sebenarnya loading aja. Kalau kita mau manual sebenarnya bisa gini aja kan. Maaf. Posisi berapa udahlah gitu ya. Katakan misalnya misalnya kita print nih. Kak coba satu lagi ya. Suaraku hilang. Kak coba misalnya extrain kan dia di oke, extrain. Kak tambahin kode lagi. Kak mau lihat kan ada isinya dia apa aja kan. Di random kan sama dia. 44680 ya coba sekarang 446. Udah lah gitu aja lah. Habis loopingnya aneh. Ada kan datanya. Sekarang kalau mau lihat labelnya, kita print ya. Oke. Kita, enggak dong. 44680. 44680. Itu kalau kita reshape, bisa kita show isinya 8. Sekarang tinggal lihat aja labelnya. Ya udah manual aja gini, nggak apa-apa lah loopingnya biarin dulu. Tapi kan kita udah bisa lihat ya sesuai labelnya. Kalau dia nggak tahu licik ya, sebenarnya nanti tampilannya gini aja sih, jadi kelihatan bahwa 8 labelnya ini, 7, 7, 9, 9, 4, 4, 2, 2 gitu ya. Udahlah, kita manual aja. Nah, ini nih yang mau Kak Cika jelasin. Siapa namanya, logistic regression itu kan kemarin Kak Cika cerita gini ya, Bit ya. Jadi ceritanya, kalau misalnya Bita punya neural network, itu ingat nggak inputnya tuh bisa banyak kan? Maksudnya bisa berat badan sama tinggi, terus dia bisa pilih kan dia overweight atau apa ya. Nah kalau logistic regression itu kan dia pakai fungsi sigmoid nih, kayak gini lah bentuk kayak gitu ya kira-kira. Dimana dia hanya milih iya sama tidak gitu, 0 sama 1. Nah di sini tuh value-nya gitu, threshold-nya. Jadi kayak misalnya jumlah belajar, jumlah uang, atau tingkat hormon apa gitu ya. Di sebelah sini tuh pokoknya ada nilai gitu yang nanti dia itu jadinya lebih ke 0 atau lebih ke 1 gitu. Jadi jadinya dia di sini atau di sini gitu. Atau antaranya gitu. Kalau antaranya berarti berapa gitu, di level berapa. Nah, jadi sebenarnya kalau logistic regression itu ya, Bit ya, dia tuh cuma bisa to detector, artinya dia cuma bisa bilang bahwa misalnya kita punya data angka 2 gitu ya. Dia cuma bisa bilang bahwa ini angka 2 atau bukan gitu. Jadi nanti kalau dia punya angka lagi gitu ya, dia bilang ini bukan 2 gitu. Jadi artinya apa? Kalau kita pakai logistic regression, setiap kita harus punya classifier sebanyak angkanya gitu, Bit. Kebayang nggak? Jadi kita tuh punya satu classifier, dia cuma tahu angka 1, yang satu cuma tahu angka 2 gitu. Yang tahu satu cuma tahu angka 3 gitu. Yang satu cuma tahu angka 4 dan seterusnya gitu. Jadi dia hanya tahu 1. Nah, itu tuh nanti kalau kita punya data, kita masukin ke semuanya gitu. Misalnya Kak Cika punya angka 9 gitu. Kak Cika masukin ke 1. Kata 1 bukan 1 itu. Kata 2 bukan 2 juga, tapi mereka nggak tahu itu apa gitu. Nah, nanti pada saat ke 9, si classifier 9 tuh akan bilang, iya itu gue, itu angka 9, berarti ini angka 9 gitu. Nah, bisa jadi si 4 juga bilang, itu 9 gitu. Nah, itulah terjadi glitch gitu ya, kesalahan. Bukan, cuma 9, bukan 4 gitu. Tapi kita kebayangkan, jadi kita itu ngetrainnya tuh per classifier. Jadi kayak kita nggak bisa bedain, kalau machine learning, itu kan kita punya layer-layer tuh, layer-layer neuron segala macam berkoneksi satu sama lain sampai output kan. Ini tuh outputnya ya semua gitu. 0 sampai 9 dimasukin ke situ. Nanti yang berbeda tuh bobotnya gitu ya. Bobot koneksi antar neuronnya ini akan berbeda, yang dia akan ingat gitu. Oh, kalau 0 sampai 9 bobotnya begini. Kalau 0 bobotnya begini, kalau 9 bobotnya begini, kalau 1 bobotnya begini gitu. Jadi emang beda pendekatan. Tapi kenapa Kak Cika nunjukin ke Bita ini? Karena dia simple dan cepat gitu, karena pakai rumus statistik aja gitu ya. Udah ya. Berarti kan di sini Kak Cika udah bilang ya, kita tuh cuman ngedetect angka 2 aja. Nah, berarti kita train itu cuman angka 2 aja, kebayang nggak, Bit? Jadi trainnya 2, tesnya 2.
Jadi kita tuh nanti kalau misalnya mau banyak, ya harus bikin trainnya banyak gitu. Jadi ada ya train 1, ya train 2, ya train detektornya itu harus semua angka gitu ya. Sekarang kita lihat dulu untuk train 2 itu hasilnya adalah false, false, true, false, true, false. Nah, sekarang berarti kan ini Kak clear ya. Tadi kan kita udah coba di sini ya, Bit ya. Si ini kan kita random. Terus kan ada X train sama Y train. Nah, ini kan untuk yang train itu kan untuk pelatihannya dia. Nanti kan untuk tes itu kan untuk mengecek hasilnya dia. Nah, ini kita tuh cuman mau, kita ngetrain tuh cuman buat semua yang labelnya 2. Gitu. Nah, kalau kita print, itu ini tuh, kan tadi kita lihat ya, yang pertama itu angka berapa sih? Lupa Kak Cika. Yang kedua angka 8 kan. Nah, 5488 tuh angka 2. Dia bilang true. Yang lain dia false gitu ya. Coba kita lihat 54866. 54 54866. Dia angka 2 bukan? Angka 1 Bit, tapi kok dia nebaknya 2 ya? Coy. Benar nggak angka 2? Angka 1. Loh kok gitu? Kok dia 54866 kok true ya? Nggak tahu deh Kak Cika. The chances for appearing up to only 100% among, so it's showing mostly false. Tapi dia yang bagian true juga salah gitu. Nggak tahu nih Kak Cika karena trainingnya salah atau gimana, tapi harusnya tuh ini di train ini tuh angka ini tuh harusnya 1. Kok dia, padahal kan kita nggak trainnya 1 ya. X train 1 sama dengan Y train yang sama dengan 2. X test 2 ya 2 gitu. Coba ya. Kalau tes gimana? Tunggu, kita mau cek. X, Y, tes 2. Oh, ini tuh hasil train, ini hasil tes. Kok beda ya? False, true, true, true. Tapi datanya juga beda ya? Oh iya, memang beda ya, angkanya beda ya. Oh iya, iya, oke, oke, oke. Emang proporsinya beda. Oke. Ya udah. Sekarang kita buat logistic regression-nya. Nah, kita train baru ini Bit. Nah, Kak Cika tuh bingung kenapa dia nggak display data yang bener ya, apa salah lihat gitu. Pokoknya dia itu sekarang kita mau bikin X train itu cuma untuk angka 2 aja. Tesnya angka 2, trainnya juga angka 2. Nah, itu kita masukin ke logistic regression. Udah ada fungsinya. Tapi sebenarnya si fungsi logistic regression itu cuma rumus statistik aja gitu ya. Terus kita masukin nih data trainnya ke dalam algoritma statistiknya. Ini lagi dihitung dulu. Gitu ya. Udah. Sekarang kita tes untuk semua label yang udah kita plot sebagai 2. Oke ya. Array false. Benar nggak sih false? Udah gitu kita cek akurasinya. Cara ngecek akurasi, Bita tahu nggak? Cara ngecek akurasi itu adalah, misalnya gini, kan tadi si data tuh ya, si data tuh kan dibagi. Si data itu dibagi 2 kan. Ini kan soal ini train ya, ini bagian train. Ini bagian tes. Nah, cara ngecek akurasi atau enggak itu adalah gini, Bit. Kan dibagi, misalnya tadi ada 60.000 ya, trainnya 60.000. Tesnya tuh cuma 10.000. Jadi latihan soal 10.000, ujiannya cuma 10.000. Nah, di dalam train sama tes ini, itu kita punya gambar sama label. Misalnya gambar sama label gitu ya. Ini gambar sama label. Di tes juga ada gambar sama label gitu ya. Gambar sama label kayak gitu. Nah, sebenarnya kan ini udah ada jawabannya kan. Jadi maksudnya pas ngerjain soal dia tahu ya, dia oh itu angka 1. Oke.
Kayak gitu tuh 1, kayak gitu tuh 2, kayak gitu tuh 3. Nah, pada saat tes, itu tuh kita tes ya, kita kasih soalnya ini kan, coba lu kerjain ini gitu. Ini kan kunci jawaban kan, Bit. Misalnya Kak Cika jawab ya, gue udah belajar ya, ini saya sudah belajar nih, sudah tamat gitu ya. Terus Kak Cika dikasih ini, kasih soal 9 sama 8 gitu. Jawabannya kan udah benar 9 sama 8, tapi Kak Cika jawabnya 8 sama 9 gitu. Jadi itu prediksi yang Kak Cika jawab gitu ya. Sistem mesinnya jawab gitu. Nah, kalau hasilnya kayak gini dari 2 soal salah semua, berarti prediksinya kan 0 tuh, salah semua. Jadi ini tuh recall-nya salah gitu ya. Jadi dipanggilnya nggak pernah, recall-nya juga salah. Jadi ketukar orang gitu, kayak Kak Cika ketukar Bita sama orang lain gitu. Tapi Kak Cika nggak pernah bisa nge-refer Bita dengan benar dan teman Bita dengan benar, emang ketukar gitu. Nah, ini tuh berarti akurasinya 0 gitu. Karena dia nggak bisa predik dengan benar. Nah, kalau Bita lihat ya, ini kan kita ngetes ya. Kita log CL predict sum digit. Si sum digit ini Kak Cika nggak tahu yang mana tadi ya. Oke, bentar. Oh, bener, Bit. Ingat nggak? Ingat nggak sum digit itu yang mana? Tunggu. Sum digit itu Kak Cika pilih yang tenang. Ini sum digit yang Kak Cika pilih itu 0. Sementara dia classifier-nya 2. Dia bilangnya salah. Berarti bener dong? Bener nggak, Bit? Jadi akurasinya dia itu pas kita, nah si akurasi ini dapat 0,9733 sekian-sekian ini, itu tuh dapatnya dari jawabannya dia gitu. Apakah dia itu bisa jawab dengan benar untuk semua soal yang sama gitu ya. Akurasinya bagus sih, 97%-an. Gitu. Kebayang? Nah, sekarang kita balik ya, Bet ya. Kan tadi dia nebak ya. Sekarang kalau saya Kak Cika ganti ya, ini jadi detektor 0 ya. Bisa nggak ya? Kita bikin detektor 0 karena data yang kita punya kan 0. Kita mau ngecek nih, dia benar nggak bisa nebak 0, karena yang tadi yang sum digitnya kan kita pilih 0. Terus kita kasih train 0 gitu ya sekarang ya. Kak Cika coba ganti ya. Ini kita train sekarang untuk data 0, Y-train-nya berarti Y-train 0. Sekarang masukin ke sini. Terus ini Kak Cika ganti jadi 0. Gitu ya. Kita pakai logistic regression ya. Oke. Kita trade dulu. Terus kita pakai predict nih. Ini jadinya prediction 0. True, lihat. Kebayang nggak? Kita udah ngerti belum sekarang? Jadi dia tuh bisa tahu bahwa ini tuh angka berapa gitu. Tapi kita harus bikin prediktornya khusus buat dia gitu. Ini Kak Cika salah. Ini harusnya 0. Sorry. Oke. Stop. Karena data yang kita pilih 0 kan, yang tadi. Nah, akurasinya kita lihat berapa gitu. Dia tuh, nah cara ngecek akurasinya itu adalah dari setiap data tes yang 0, dia jawabnya benar nggak sesuai kunci jawaban. Nah, ternyata dia 98% nih kalau untuk 0. Gitu. Kalau ntar dulu. Udah sampai gitu. Astaga, ya udah gitu, Bit. Jadi, kita sekarang udah, nah, taruh ya, ini kan 98% nih malahan gitu ya. Oke, ini Kak Cika hapus dulu biar kita nggak pusing ya, taruh ya, taruh. Ini kita clear dulu. Kita seneng nih, berarti berhasil. Sekarang kita lihat ya. Sekarang kita buat logistic regression instant model. Kita fit lagi katanya. Oh, nggak tahu nih kenapa dia nggak fit lagi ya. Oke, nah, Kak Cika tuh mau ngejelasin ke Bita gini. Kenapa kita harus punya classifier yang berbeda untuk setiap huruf kan? Kalau pakai logistic regression ya, karena memang dia beda ya. Nah, Bita kan tahu kan misalnya gini, misalnya kita punya 8 kali 8 misalnya, 8 kali 8.
Terus misalnya ada ininya kan, ada gridnya ya. Oh, anggaplah 8x8 lah ya. Ini 8 gitu ya. Ini, ini, terus ini, terus ini, terus ini. Katakan kita mau bikin classifier 0 gitu ya. Ini classifier 0 yang kayak tadi kita belajar. Nah, kita kan bisa lihat kan, berarti kan di sini kan kalau 0 tuh kayak yang jadi dia jadi gray kan gini ya, Bit ya? Enggak. Pixel ini kan. Nah, si logistic regression itu tuh ngafalin bentuk pixelnya gitu. Jadi dia apa namanya? Kalau nanti kan ini tuh harus kita convert kan jadi satu dimensi yang jadi kereta api gitu loh, Bit. Jadi panjang gini. Itu kan 8x8 ya. Jadi kayak gitu. Kayak data yang tadi kita punya. Jadi ini dari 0 sampai 63 gitu. Nah, nanti kan di posisi-posisi tertentu tuh ada yang angkanya berapa kan. Nah, dia tuh menghafal posisi pixel-pixel ini secara statistik. Jadi dia ngafalin. Oh, kalau misalnya untuk 0 tuh biasanya pixel mana aja yang hitam gitu. Mana aja yang abu atau nilainya range berapa gitu. Jadi nanti nggak tahu lah Kak Cika misalnya di posisi sini ada, di posisi sini ada, di posisi sini ada gitu ya. Pokoknya kayak gitu. Nah, ini tuh masuk ke dalam classifier 0 gitu. Jadi cuman tahu angka 0. Jadi gue cuman tahu 0 sama bukan. Berarti tadi yang satu lagi dikasih angka 1 aja gitu ya. Nah, kenapa dia harus satu-satu? Karena kalau nggak nyampur statistiknya, kan dia regression ya. Maksudnya regression itu predik dari sebaran data yang ada. Kebayang nggak kalau misalnya dia harus nginget 0 sama 1 dengan sebaran data yang ada dengan secara statistik, nginget-nginget saya posisi ini tuh berapa gitu ya. Itu terlalu susah gitu karena iris ada overlap kan. Kadang-kadang itu jadi 0, kadang-kadang jadi 1, kadang-kadang jadi 2 gitu. Nah, jadi si logistic regression itu cuma bisa mengingat satu pattern aja. Nah, berarti kan kita kalau misalnya yaudah kalau kita mau tebak semua, ya kita train banyak gitu. Jadi kita bikin 10 classifier, semua data masukin ke dia, nanti yang jawaban dia apa, misalnya no 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 yes yes apa gitu. Itu per satu gitu. Jadi cara kerjanya gitu. Nah, tapi dia tuh relatif nggak butuh data banyak dan lebih cepat komputasinya daripada pakai TensorFlow atau machine learning gitu. Nah, ini kan marah lagi kan. Nah, ini pokoknya masalahnya gitulah ya. Nanti kita oprek lagi ya. Kak Cika jelasin dulu. Jadi, ya kalau kita lihat ya, ini kan dia ngecek itu dari data. Predicted labels yang dia predik ini, true labelsnya ini gitu. Berarti jawabannya kurang lebih sama ya, 7, 2, 1, 0, 4, 1, 9, 6, 9 ya beda dikit lah ya. Prediksinya oke lah gitu ya. Jadi sebenarnya pakai Kak Cika dulu. Pakai logistic regression itu juga bisa, gak usah pakai yang misalnya nggak usah pakai machine learning atau misalnya pakai SVM atau apa, dia bisa dan prediksinya 98%. Jadi walaupun ini suka salah ya, dia mengira 6 padahal 5, dia mengira 6 padahal 4, disangka 2 padahal 3, disangka 3 padahal 6, disangka 4 padahal 7 gitu ya. Ini tuh dia emang ngeprint yang salah-salah aja gitu. Nah, poinnya apa coba? Nah, yang Kak Cika pengen coba itu adalah, tapi ini bakal text time sih. Kayak misalnya kita punya data langs nggak yang kemarin ya? Taruh yang langs itu berapa sih bit datanya 5 giga ya? Ntar, kalau Kak Cika ngambil dari Kaggle ya, coba ya. Ini di close dulu. Coba aja kita lihat ya, misalnya. Ini udah nggak cukup tapi ya. Tapi pengen tahu aja COVID ya. COVID yang ini. Nah, kita kan kemarin dapat yang ini bit datanya. Oh, kita mau ngecek lagi. Comments ya.
Lah, terus mana datasetnya? Lah, terus mana dataset ya, Bang? Ah, ini. Oh, dia data card, dataset, download. Oh, yang 2 giga ini. Berarti Kak Cika punya dong. Oke, katakan tes ya, atau train. Normal. Kita misalnya ngambil satu aja. Nah, kan katakan kita punya data ini misalnya. Kita misalnya download deh. Ini gede kali lah. Ini normal ya. Ini normal ya, Bit. Ini normal. Kita download ya. Kita buka. Nah, ini kan gambar yang normal. Tapi lagi mikir Kak Cika. Resolusinya kok specified-nya kok nggak ada ya, Kimo? Ini normal ya. Oke, Kak Cika mau coba aja dikit deh. Ini kita coba penggila. Kita coba ini. Kita upload. Dia berapa sih dimensinya? Nge-lag ya? Minggu. Nah, Kak Cika pengen tahu ya, dengan gambar kayak gini, kalau kita reshape, terus kita buat, apa namanya, kita buat classifier, dia bisa nggak gitu? Tapi ya udah sih. Tapi Kak Cika itu ya, maksudnya kalau kita ada waktu lagi tuh pengennya itu nambahin itu bit, cuman berarti misalnya Kak Cika harus pakai gambar apa ya kalau gitu ya, ntar ya, satu lagi aja bentar, Bit. How to see shape of JPEG image. Itu aja dulu. Kak Cika pengen tahu dimensinya aja dulu. Oke, ini ya. Apa lagi soalnya gue? Ini gimana? Yang harus dari oh ini. Ini. Ini Bit, tunggu. Dikit aja dikit. Sampai muncul offset dikit. Reading image. Displaying image. Oke, matplotlib writing. LT show. Oke, tapi gimana caranya lu nge-loadnya gimana? Oh, gini. Bentar ya, Bit, coba ya. Sabar ya. Ya, bentar aja. Kalau lagi buru-buru tuh suka gak mau ngopi. Oke, cepetan. Mana yang Dita? Ini. Kita mau iseng. Kok nge-lag ya? Oh my God, sabar. Kita nambahin code. Oke. Oke. Nah, Kak Cika mau ngambilin ya, Bita. Copy paste, taruh sini.
Buka. Sabar Bita. Kak juga penasaran, pengen tahu aja. Mau display ini bisa nggak? Image dapat. Terus udah ngeliat format aja. Nah, tadi ini. Displaying an image. Berarti kan, oke, format plotly, plot ini tinggal show kan, image color kan. Kalau mau lihat dimensi gimana sih? Kayaknya size deh, shape deh. Image shape. Oke, bisa-bisa. Ntar ya, udah habis ini udah. Saat ini berarti ini. Matiin aja berat. Ngeberatin pemikiran gue. Cialah. Ini, oh salah. Oh, CV2-nya belum. Mana, Bit? Sabar. Oh, sabar ya, sayangku. Ini dulu. Import CV2 dulu. Import CV2. Oh. Ih, kesel. Nggak sabaran gue kalau udah kayak gini. Oke. Ayo. Oke, ini. Oke, ini. Oke, sip, sip. Ini. Oke. Ini. Bisa. Nah, shape ya kayaknya. Dapatnya udah gila deh. Color. Oh, ntar ya, Beb. My size. Gimana sih cara lihat size-nya? Image shape, image shape, image dot shape. Ini doang. Lihat, Bib. 1858 2090 kali 30. 3 karena Kak Cika pakai yang color. Oh. Kalau color itu jadinya RGB kan. Kalau saya Kak Cika pilihnya grayscale, dia nanti nggak akan 3 lembar. Ini tuh 3 lembar gara-gara kita pilihnya yang color. Nih kalau Kak Cika lihat shape-nya nih, harusnya nggak 3 dong. Oh, ini salah. Harusnya Kak Cika image, grayscale, shape. Tuh, nggak ada kan? Nah, jadi sekarang tuh pertanyaan, jadi Kak Cika udah kasih jelasin ke Bita kan. Kita tadi dengan berapa kali berapa, Bit? 64, berapa yang data yang kita 64 kan? 64 ya? 784 tuh 64 kali format kita tuh berapa tadi? Si digit ini kan 784 itu akarnya berapa sih? 64 kali 64 ya? Ini tuh 1858 kali 2090. Nah, sebenarnya ini bisa Kak Cika resize gitu. Kita bisa resize. Terus kita bisa bikin classifier-nya gitu yang tadi Kak Cika bilang. Jadi kita ajarin ini kan normal nih. Tapi kan berarti kita harus punya data normalnya paling enggak banyak gitu ya. Ya 100 lah kali. Nah, itu kan text time. Cuman Kak Cika kebayang misalnya ada 100 data normal, terus kita resize jadi cuma 64 kali 64, atau ya udahlah segitu kita proses, tapi bakal lama juga sih akhirnya gitu ya. Karena datanya emang gede. Nah, Kak Cika tuh pengen tahu apakah
dengan si ini itu bisa dipelajari. Karena kan kalau kita lihat semuanya kan sebenarnya cuma ngelihat grayscale di dalam pixel kan. Ini juga grayscale-nya kan, cuman dia resolusinya jauh lebih besar gitu. Nah, kalau nanti ini kita mau pakai data yang ini, berarti kita harus bikin nanti coding buat baca directory, terus kita ngetrain tuh semua. Kalau ini kan kita tinggal load kan, ingat nggak Bit? Yang tadi kan kita tinggal fetching aja kan, udah dapat data frame-nya, udah dapat sekian 70.000 tuh udah masuk semua aja ya, udah tinggal diproses gitu. Nah kalau ini berarti kita mesti mikirin ngambil data dari tadi tuh harus kita load semua, ada berapa data gitu, itu kan ada 2 giga kan semuanya. Nah kita ambil, kita resize kalau mau, kalau nggak mau di resize ya dibagi, train sama tes, terus kita jalanin, terus berhasil atau enggak gitu. Tapi ini yang Kak Cika tunjukin ke kita tuh contoh bahwa oke, whatever problemnya, asal ada datasetnya, kita tinggal milih machine learning-nya mau pakai apa. Tapi kalau makin sering nyoba tuh jadi ada sense gitu, kayaknya nggak usah pakai neural net deh, lebih lama, lebih cepat pakai yang ini, kayaknya ini lebih hemat data gitu. Gitu, Bit. Gitu. Jadi sekarang Bita, Kak Cika kirim dulu, kita udahan deh. Bita udah tahu jenis-jenis data, processing-nya kayak gimana, painful-nya, merubah-rubahin coding, terus ngetrain-nya. Cuman Kak Cika udah bisa mencoba nunjukin ke Bita beberapa kasus gitu ya. Nah, nanti di kasus apapun yang kita mau implement, itu Bita pasti selalu ini apa namanya, Bita akan selalu nemu apa yang harus dioprek gitu, kayak tadi aja nge-display gambar aja ada error, datanya beda tipe, di internet nggak bisa gitu ya. Tapi kalau udah misalnya udah jadi enak banget gitu. Misalnya udah jadi nih sistemnya, tinggal ngecek aja ronsen langsung keluar hasilnya pneumonia, langsung dikasih obat, langsung dirujuk, langsung di-treat, langsung apa gitu. Jadi udah lebih otomatis gitu, Bit. Oke. Ada pertanyaan nggak, Bita? Enggak sih. Pusing ya? Tapi kalau misalnya Bita ada ide saya, Kak Cika bisa nggak gini, kasih tahu aja. Itu bisa. Kak Cika tuh sekarang lagi mencoba mencari topik buat anak manajemen kelautan, Bit. Jadi ada satu anak IPB yang Kak Cika cerita ke Bita. Dia juga sebenarnya nggak gitu, dia malah nggak gitu tertarik sama jurusannya, padahal menurut Kak Cika bagus. Dia lebih suka coding. Cuman Kak Cika lagi cariin kasus sih supaya dia bisa nemuin kasus di manajemen sumber daya perairan tuh bisa di apa gitu yang diproses. Kalau di Bita kan banyak banget ya. Ada genom lah, ada DNA sequence segala macam. Gitu di Bit ya. Kalau ada pertanyaan kabarin ya. Have a nice weekend ya, Bit. Ya, makasih. Dadah Bita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dadah.